about look, cause you feel so rude. Think outside first, then you like it. Hello, my name is Yappy Yappy Yo. 멍청한 봄에 섹시 섹시 yo. 사야 바뀐 지어라 날 내가 Assalamualaikum. Halo, kami dari kelompok 5 akan membawakan materi mengenai mengatasi paradigma dan kekerasan seksual berbasis gender. Mari kita mulai pembahasannya. Di era digital ini, kita sering mendengar berita tentang pelecehan seksual yang terjadi di masyarakat. Pelecehan ini dapat terjadi pada siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Namun perempuan seringkali menjadi korban utama. Bahkan ada sebuah mitos yang beredar bahwa perempuan yang memakai pakaian terbuka lebih rentan terhadap pelecehan seksual. Apakah ini benar? Mari kita bahas bersama. Pertama, mari kita definisikan apa itu pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah segala tindakan seksual yang tidak diinginkan dan diminta, yang dipaksakan dan mengancam korban, baik verbal, fisik, atau isyarat seksual yang membuat korban merasa tersinggung, dipermalukan, dan terintimidasi. Banyak korban kekerasan seksual yang enggan melaporkan kejadian tersebut karena rasa takut dan malu, serta khawatir disalahkan. Ada juga paradigma yang menyalahkan korban dengan mengatakan bahwa mereka mengundang pelecehan dengan pakaian mereka. Namun berdasarkan survei KRPA, mayoritas korban pelecehan seksual tidak mengenakan pakaian terbuka saat kejadian tersebut terjadi. Sebaliknya, pelecehan lebih sering terjadi pada mereka yang memakai pakaian tertutup. Paradigma yang salah ini harus kita rubah. Kita harus mengerti bahwa pelecehan seksual bukanlah karena pakaian yang dikenakan korban. Ini adalah perbuatan kotor dari pelaku yang harus bertanggung jawab atas tindakannya. Kita harus memberikan dukungan dan empati kepada korban, bukan malah menyalahkan mereka. Marilah kita belajar untuk saling menghargai setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin atau pakaian yang mereka kenakan. Kita harus mengajarkan kepada anak-anak bahwa tubuh mereka adalah hak mereka sendiri dan tidak boleh disalahgunakan oleh orang lain. Kita juga harus mengajarkan kepada remaja dan orang-orang dewasa bahwa pelecehan seksual adalah tindakan yang tidak dapat diterima dan harus dihukum. Jadi, siapa yang salah? Jawabannya adalah pelaku pelecehan seksual. Kita harus berdiri bersama-sama untuk mengakhiri kekerasan seksual dan mempromosikan lingkungan yang lebih aman dan adil untuk semua. Mari kita berbicara, beraksi, dan berubah bersama untuk mencegah pelecehan seksual di masa depan. Kita sering mendengar tentang pelecehan seksual terhadap perempuan. Tetapi pelecehan seksual terhadap laki-laki, meskipun jarang terdengar, ternyata memiliki sejumlah kasus yang lebih tinggi dari yang diperkirakan. Aktivis sosial Nurdian Sadalijo dan penelitian oleh di Indonesia Judicial Research Society yang biasa disingkat IJRS menunjukkan bahwa korban tidak hanya laki-laki LGBTQ+, tetapi juga laki-laki heteroseksual. Stigma sosial dan kurangnya pengakuan membuat tingkat pelaporan rendah, sehingga banyak korban yang tidak mendapatkan keadilan yang semestinya. Berbagai bentuk kekerasan, mulai dari perundungan hingga pemerkosaan, telah menjadi sorotan media. Misalnya, seorang remaja laki-laki di wilayah Probolinggo menjadi korban pemerkosaan oleh perempuan, dan seorang pegawai KPI menjadi korban perundungan dan pelecehan seksual oleh rekan kerjanya. Dan kasus-kasus seperti ini menunjukkan bahwa betapa seriusnya dan luasnya masalah ini. Terdapat penelitian juga menunjukkan bahwa pelecehan seksual terhadap laki-laki sering terjadi di ruang publik dan di tempat kerja. Laporan dari ruang publik aman, yang bisa disingkat dengan KRPA,
menunjukkan bahwa 3 dari 10 laki-laki mengalami pelecehan seksual di ruang publik selama pandemi. Anak laki-laki juga lebih rentan dengan studi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2017. Ini menunjukkan bahwa anak laki-laki yang berusia 13-17 tahun 2 kali lebih mungkin mengalami kekerasan seksual daripada anak perempuan pada kelompok usia yang sama. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Livia Iskandar, mengatakan bahwa sekitar 25% korban kekerasan seksual yang ditangani lembaganya adalah laki-laki dan 80% dari mereka masih anak-anak. Banyak korban di antara mereka laki-laki menolak meminta perlindungan karena tidak ingin memperkarakan kasusnya di pengadilan. Budaya patriarki dan toxic masculinity di Indonesia berkontribusi pada terabaikannya laki-laki sebagai korban. Diskriminasi hukum juga memperburuk keadaan dengan adanya KUHP Indonesia yang belum mengakomodasi istilah kekerasan seksual secara luas dan memberikan penafsiran sempit terhadap korban laki-laki. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat. Studi menunjukkan bahwa kebanyakan pelaku adalah orang-orang yang dikenal korban. Mereka lebih menekankan pentingnya pendidikan dan pencegahan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Mari kita belajar untuk lebih menghargai dan melindungi semua individu tanpa memandang jenis kelamin atau orientasi seksual mereka. Kita harus berdiri bersama-sama untuk mengakhiri kekerasan seksual ini terhadap laki-laki dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil untuk Narasi tadi dirancang untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pelecehan seksual dan pentingnya mengubah paradigma yang salah di masyarakat. Dengan edukasi dan dialog yang terbuka, kita dapat membantu mencegah pelecehan seksual dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil untuk semua.